Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Kristina Raja Gugur dengan NIM C1C02001 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil proposal saya mengenai analisis pengaruh penjualan dan pembelian tandan buah segar terhadap bahan baku produksi crude palm oil atau disebut juga dengan CPO dan palm kernel pada PT Perkebunan Nusantara 6, Persero Jambi. Nah, kita masuk materi. Latar belakang masalah. Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang banyak dijadikan suatu usaha di bidang perkebunan, baik itu perusahaan maupun orang perorangan. Salah satu kegiatan dalam pembudidayaan tanaman kelapa sawit ini adalah kegiatan pembelian tanaman buah segar. Nah, penjualan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencari pembeli, mempengaruhi serta memberikan petunjuk agar pembeli dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan produksi yang ditawarkan serta mengadakan perjanjian mengenai harga yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Nah, pembelian adalah proses penemuan sumber dan pemesanan bahan, jasa, dan perlengkapan. Pembelian tanaman buah segar merupakan salah satu kegiatan pergerakan usaha dalam pembudidayaan tanaman kelapa sawit. Kegiatan pembelian tanaman buah segar ini disebut juga sebagai pengadaan barang yang tujuannya untuk memperoleh bahan dengan biaya serendah mungkin yang konsisten dengan kualitas dan jasa yang dipersyaratkan guna memastikan bahwa perusahaan mempunyai persediaan bahan tanpa henti. Nah, PT Perkebunan Nusantara 6 Persero Jambi ini merupakan salah satu perusahaan badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang agribisnis atau bidang perkebunan pembudidayaan tanaman kelapa sawit dan karet. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penulisan. Tujuan penulisannya ini itu untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh penjualan dan pembelian tanaman buah segar terhadap bahan baku produksi krum palm oil dan palm kernel di PT Perkebunan Nusantara 6 Persero Jambi. Nah, manfaat penulisan di sini yaitu sebagai bahan bacaan untuk PT Perkebunan Nusantara 6 Persero Jambi mengenai pengaruh penjualan dan pembelian tanaman buah segar terhadap bahan baku produksi crude palm oil dan palm kernel dan buah segar. Nah, manfaat yang kedua yaitu sebagai tambahan pengetahuan, wawasan, serta keterampilan bagi diri sendiri dan pembaca. Nah, yang ketiga, sebagai salah satu syarat guna untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah metodologi penelitian pada jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Jambi. Nah, selanjutnya itu teori pendukung. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya itu pemasaran. Pemasaran adalah terdiri dari kegiatan perorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penelitian harga barang, jasa, dan gagasan. Nah, yang selanjutnya itu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi gagasan, barang, dan jasa untuk menghasilkan pertukaran dan memenuhi sasaran-sasaran perorangan atau organisasi. Nah, selanjutnya itu produk. Produk adalah semua yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi dengan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan pemakainya. Nah, selanjutnya yaitu pabrik kelapa sawit. Nah, merupakan rangkaian beberapa mesin atau alat yang digunakan mengolah tanaman buah segar menjadi produk minyak kelapa sawit dan industri sawit. Nah, selanjutnya distribusi merupakan pembagian barang atau sesuatu kepada beberapa pihak atau orang. Yang selanjutnya pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjualan dan pembelian untuk melakukan transaksi atas barang yang diperdagangkan. Selanjutnya itu pasar bisnis. Pasar bisnis merupakan semua organisasi yang mendapatkan barang atau jasa
yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa lain yang dijual, disewakan atau dipasok kepada pihak lain. Nah, selanjutnya penjualan. Penjualan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencari pembeli, mempengaruhi, serta memberikan petunjuk agar pembeli dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan produksi yang ditawarkan, serta mengadakan perjanjian mengenai harga yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Nah, selanjutnya itu volume penjualan. Volume penjualan adalah uh, jumlah produk atau merek suatu perusahaan yang terjual dalam satu periode. Nah, selanjutnya itu pengertian badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan organisasi yang terdiri dari modal dan tenaga kerja yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau kesatuan yuridis dan ekonomi yang bertujuan mencari laba. Nah, badan usaha ini dapat digolongkan atau dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama badan usaha milik negara, yang kedua badan usaha swasta, nah yang ketiga badan usaha campuran, dan yang terakhir badan usaha milik daerah. Nah, badan usaha milik negara menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, adapun bentuk-bentuk badan usaha milik negara tersebut yaitu pertama perusahaan negara jawatan. Nah, badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat sehingga selalu merugi. Nah, selanjutnya itu perusahaan negara umum. Perum adalah perjan yang sudah diubah, tujuannya tidak lagi berorientasi ke pelayanan tetapi sudah profit oriented. Nah, selanjutnya perusahaan negara perseroan. Badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah berbeda dengan perum atau perjan. Tujuan didirikan Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Nah, selanjutnya itu perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar dan yang besar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Selanjutnya yaitu mengenai kerangka teoritis. Nah, penjualan. Penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. Selanjutnya nilai penjualan. Nilai penjualan menunjukkan nilai penawaran yang memiliki kesan sesuai dengan tingkat kemampuan konsumen untuk membeli dan memiliki suatu produk yang dinyatakan dengan nilai finansial atau nominal. Selanjutnya itu harga jual. Harga jual merupakan salah satu faktor nilai pendapatan adalah harga jual. Harga jual merupakan faktor yang tidak dapat dipengaruhi oleh perusahaan. Selanjutnya itu tujuan penjualan. Pada umumnya, para pengusaha mempunyai tujuan mendapatkan laba tertentu dan mempertahankan atau bahkan berusaha meningkatkannya untuk jangka waktu yang lama. Pembelian dapat diartikan sebagai urutan kerja atau salah satu proses yang berkaitan dengan pengadaan barang produksi. Nah, selanjutnya itu fungsi pembelian. Yang pertama, menentukan kuantitas barang yang akan dibeli secara tepat. Selanjutnya, menentukan waktu penerimaan barang yang tepat. Dan terakhir, menentukan rekanan pemasakan barang yang tepat. Nah, selanjutnya itu tujuan pembelian. Itu yang pertama, melaksanakan pembelian dari rekan yang handal. Yang kedua, membeli barang dengan kualitas yang baik sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, memperoleh barang dengan harga yang pantas. Yang keempat, hanya membeli barang yang disetujui dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, yang kelima, mengelola barang secara sehat sehingga tidak selalu tersedia mengkala dibutuhkan perusahaan. Nah, yang keenam, hanya menerima barang yang telah dipesan dan harus menerima semua barang yang dipesan. Itu tujuh, menerapkan pengendalian berbagai kemungkinan yang merugikan. Nah, tanam buah segar dan atau CPU dan kernel tenan buah segar adalah buah kelapa sawit yang kriterianya siap untuk diolah dan diproduksi menjadi minyak kelapa sawit dan minyak inti. Minyak kelapa sawit adalah minyak makan nabati yang didapatkan dari daging kelapa sawit. Nah, sedangkan minyak inti kelapa sawit atau disebut juga dengan kernel adalah minyak makan nabati yang didapatkan dari inti kernel atau buah kelapa sawit.
Adapun fungsi produksi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama bahan baku. Bahan baku adalah bahan yang membentuk bagian integral produk jadi. Nah, yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah eh, seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan kerja. Tenaga kerja dapat dilihat dari konsep produktivitasnya. Nah, selanjutnya itu teknologi. Teknologi adalah eh, alat-alat atau mesin-mesin yang eh, mendukung kegiatan produksi minyak kelapa sawit agar agar lebih cepat dalam produksi kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit itu memenuhi permintaan industri yang membutuhkan uh, minyak kelapa sawit dan pasar. Selanjutnya itu modal adalah barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Nah, selanjutnya itu kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual dari judul ini yaitu variabel independennya penjualan itu X1, pembelian yaitu X2, dan variabel independennya bahan baku produksi yaitu Y. Berdasarkan model penelitian di atas, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah penjualan berpengaruh terhadap bahan baku produksi dan H2-nya pembelian berpengaruh terhadap bahan baku produksi. Nah, metode penelitian. Waktu dan tempat yang saya teliti itu penulis melakukan kegiatan ini bertempatan di PT Perkebunan Nusantara 6. Terseru Jambi ditempatkan di bagian keuangan dan waktu kegiatan dalam penyusunan laporan tugas ini dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 2022. Metode penulisannya yaitu data primer. Yang pertama observasi, yaitu proses pola perilaku subjek, objek atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada narasumber di PT Perkebunan Nusantara 6 Terseluruh Jambi. Nah, data sekundernya itu terdiri dari studi pustaka dan objek penelitian. Sistem penulisannya yaitu terdiri dari 5 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab kelima penutup. Adapun teknik pengumpulan sampel. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari yang pertama interview, yaitu suatu metode pengumpulan data di mana penulis akan berhadapan langsung untuk mewawancarai dan mengajukan pertanyaan kepada informan. Yang kedua itu kuesioner, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengisian angket yang diajukan kepada informan, yaitu para anggota perkebunan Nusantara 6. Nah, analisis data dalam rangka penganalisan data terhadap data yang telah dikumpulkan, maka penulis menggunakan analisa kuantitatif, yaitu dengan menganalisa data menggunakan uji kualitas yang terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.